Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah memperkenalkan apa itu retopologi. Jadi kita sudah membahas tentang sedikit tentang retopologi. Nah, kali ini kita akan melakukan praktek tentang retopologi ini sehingga kita bisa menerapkannya dalam proses pembuatan animasi 3 dimensi. Nah, oke, apa yang perlu kita perhatikan dalam proses pembuatan ulang mesh ini dengan menggunakan teknik retopologi ini ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, kita membuatnya itu bukan membuat ulang dengan geser-geser G, Y, X, Y dan lain sebagainya kayak gitu ya. Dengan translasi ke sumbu X, translasi ke sumbu Y, translasi ke sumbu Z, bukan seperti itu. Nah, kita akan mencoba cara yang lebih praktis lagi. Jadi di sini ada salah satu fitur dari Blender ya, yang sangat menurut saya itu cukup sangat membantu dalam proses retopologi. Di sini kita bisa melihat ada snap. Oke, di bagian atas ini ya, ada gambar kayak magnet ini ya. Nah, kemudian di sebelahnya ada opsi-opsi dari snap, sehingga itu nanti akan mempermudah kita. Ada increment, ada vertex, ini ya, snap to ke siapa? Increment, vertex, edge, face, volume, edge center, kemudian edge perpendicular. Nah, kita nanti akan coba ambil yang face. Defaultnya biasanya adalah increment. Nah, kita akan coba nanti pakai yang face seperti itu. Nah, oleh karena itu, supaya lebih jelas seperti apa prosesnya, barangkali saya perkenalkan terlebih dahulu. Mungkin ini defaultnya increment dulu ya. Nah, misal gini nih, saya pencet Shift A, kemudian mesh, kemudian plane. Nah, saya pengen membuat mesh yang kemudian sesuai dengan kepala ini, bentuk kepala ini. Nah, caranya gimana, Pak? Kan berarti kan saya harus ini ya, membuat ulang dari awal. Saya mirror, saya apa-apain gitu ya. Saya masuk edit mode, kemudian ini saya pencet 1, kemudian ini saya geser misal ke sini ya. Oke, kayak gini. Kemudian saya geser ke atas. Misal saya pengen bikin bagian ininya ya, jidatnya ya. Nah, kayak gini misal. Nomor 1 akan sangat merepotkan sekali ketika kita harus satu persatu menjiplak ulang bagaimana kemudian supaya si mesh ini saling istilahnya bisa kelihatan menempel sama persis dengan ini ya, sama persis dengan objek referensinya. Nah, oleh karena itu di sini Blender menyediakan trik yang sangat menyediakan tools yang sangat menarik ketika kita ingin melakukan proses retopologi. Kita nggak harus bersusah payah melakukan ini ya, itu nggak harus satu persatu extrude ke belakang, di blend kayak gitu ya. Nah, ada tools yang cukup menarik di sini. Jadi kita bisa pakai ini snap, kita klik. Kemudian kita coba ambil yang face, klik ini kemudian face. Kemudian pastikan di sini project untuk self-nya tercentang. Oke, seperti ini ya. Awalnya mungkin nggak kecentang seperti ini, tapi kita centang dulu. Oke. Nah, gimana Pak cara pakainya? Oke, sekarang kita perhatikan, kita nggak perlu bikin tampak kanan, tampak atas, tampak kiri dan lain sebagainya. Kita cukup melakukan proses ini saja. Jadi kalau saya klik di sini, kemudian saya geser G, nah saya pencet G aja, ini secara otomatis dia akan menempel di daerah-daerah modelnya kayak gitu. Contoh ini G, oke, ini G. Kemudian satu lagi nggak kelihatan, saya hide dulu ya ininya, modelnya yang ini. Oke, ini saya klik dulu, kemudian saya tampakkan lagi, kemudian saya pencet G. Nah, dia bergeser dan menyesuaikan tempatnya. Kalau kita lihat ini saya hide, cube-nya saya hide, kepalanya saya hide, nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Secara otomatis dia akan mengikuti si hasil sculptingan yang kita buat, yang sudah kita buat, seperti itu.
Nah, ini adalah keajaiban dari tools Snap ini. Jadi sangat menarik sekali. Di sini kita bisa melakukannya dengan mudah tanpa harus setting satu persatu, GX, GY, GZ kayak gitu kan. Kalau kayak gitu terus kan bakal lama ya prosesnya. Di sini sudah dipermudah dengan cara seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya klik kepalanya tadi. Nah, kayak gini ya. Nah, kita lihat di sini Pak, susah dong kalau kayak gini. Kenapa? Karena mesh-nya ketutup nih, ketutup sama apa? Ketutup sama hasil retopologinya ketutup sama ini apa namanya? Sama mesh yang dibuat dengan proses sculpting. Mesh referensinya kayak gitu. Nah, biar nggak ketutup gimana caranya? Seleksi objeknya dulu, plane ini, kemudian masuk ke objek data, objek properties, kemudian kita klik in front. Sama ketika kita pakai ini ya, rigging ya, biar tulangnya kelihatan terus pakai apa ya? Pakai ini viewport display kemudian in front. Semoga tidak lupa. Terus gini. Kalau sudah bentuknya seperti ini gimana Pak? Ya kita tinggal menyesuaikan aja. Ini misal saya pencet G loh, ini saya pencet G aja loh. Ini nggak pakai GY, GX, GZ kayak gitu. Jadi cuman translasi kemudian langsung di snap secara otomatis ke bagian mukanya. Seperti itu. Nah kan. Kemudian misalkan ini saya extrude, saya ya. Kayak gini. Nah, dia secara otomatis juga akan menempatkan di posisinya masing-masing gitu. Ini saya extrude lagi misal kayak gini, terus tinggal kita pencet R untuk rotasi. Nah, kayak gini kan enak kan. Kemudian lepas, kemudian saya rotasi R, sorry kepencet W, salah, kemudian klik, kemudian saya rotasi lagi R, nah kayak gitu-gitu dan seperti itu seterusnya. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu nanti. Nah, akan tetapi ada trik-trik khusus yang kemudian akan sangat membantu kita dalam proses retopologi nanti. Nah, oleh karena itu kita aktifkan dulu. Yang pertama mungkin di bagian ininya dulu. Kita aktifkan dulu mirrornya. Kenapa kok diaktifkan mirror, Pak? Jadi gini, nggak mungkin dong kita ketika modeling kita modeling dari kanan sama kiri itu hasilnya tidak simetris gitu. Nah, tujuannya mirror ini adalah supaya hasil retopologinya itu simetris gitu. Nah, kita bisa pakai ini ya, bisa kita pakai modifier. Kita klik di sini add modifier, kemudian mirror. Jadi yang di mirror itu adalah plane-nya, bukan ininya. Nah, referensinya siapa? Mirror objeknya siapa? Kita bisa pakai si cube. Kita ganti cube. Cube ini apa sih? Cube ini kalau di saya itu ini loh. Saya klik cube ya, sorry. Saya masuk objek mode dulu. Oke, kemudian saya klik cube. Nah, cube itu adalah ini. Karena ini awalnya saya buat dari apa istilahnya? Kubus. Awalnya saya buat dari kubus sampai akhirnya saya sculpting jadi seperti ini. Nah, oke. Atau mungkin kalau membingungkan ya sudah diganti saja namanya gitu. Misalnya kepala simbah. Kayak gitu ya. Nah, terus habis itu ini saya klik, kemudian nah di sini mirror objeknya secara otomatis tadi kan cube ya. Karena ini saya ganti secara otomatis akan menjadi kepala simbah secara otomatis kayak gitu. Nah, yang perlu kita lakukan lagi apa? Clipping. Jadi kenapa kok clipping? Biar nanti nggak saling bersinggungan dari kiri ke kanan atau sebaliknya ketika kita mirror. Masih ingat cara modeling mobil ya yang sudah saya pernah sampaikan dulu banget gitu. Nah, itu caranya kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kalau sudah lupa nanti bisa dicek di tutorial yang sudah saya buat tentang modeling mobil. Mobil kok mobil. Oke. Nah, clipping ini fungsinya buat apa? Jadi kita klik di sini, kemudian saya extrude. Oke, saya extrude seperti ini. Dan ternyata dia ketika saya geser ke kiri, dia nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan clipping, dia akan mentok sampai di tengah sini saja, di tengah-tengah bagian objek. Jadi secara otomatis dia akan simetris
sebelahnya akan mengikuti simetris dan tidak akan saling beririsan seperti itu. Oke, kurang lebih intro untuk ini, untuk apa namanya, proses sculpting ini seperti itu. Sorry maksud saya bukan proses sculpting, tapi apa namanya, retopologi. Jadi proses retopologi kurang lebih nanti gambarannya secara umum seperti itu, tapi nanti kita akan lebih detailkan kembali bagaimana cara membuat topologi wajah, retopologi wajah terlebih dahulu ya, biar nanti lebih mudah dalam ketika kita ingin membuat animasi seperti itu. Oke, barangkali untuk pengenalan toolsnya seperti itu. Jadi ini tadi adalah tools yang perlu kita aktifkan ketika kita melakukan proses retopologi. Dan satu lagi, di Blender itu ada ini apa namanya, ada istilahnya itu tools yang sangat plugin, ada add-on yang sangat berguna dalam proses retopologi ini. Ini saya contohkan ya, saya pencet E. Ini biasanya secara otomatis sih sudah ada di Blender kayak gini. E, kemudian E, kemudian misal seperti ini ya. Kemudian saya pencet ini, saya klik di sini, kemudian saya klik di sini, kemudian shift klik di sini, kemudian saya pencet F. Sorry, ini saya ini dulu, saya extrude dulu ya. Oke, kemudian ini saya gabungkan, saya bikin face nya dulu F. Nah ini kalau saya klik terus saya pencet F, terus saya pencet F terus, secara otomatis dia akan mengisi bagian-bagian yang tadinya kosong kayak gitu. Ini namanya kalau nggak salah F2 add-on kayak gitu. Nah kita bisa cek di sini edit preference, kemudian add-ons, kita pilih F2 ini. Nah F2 mesh, nah ini ada istilahnya F2 mesh. Jadi kita nggak perlu apa namanya susah-susah nanti ketika pengen bikin loop kayak gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Saya ulang ya dari awal mungkin. Oke, yang pertama mungkin kita bisa extrude dulu ini E ke atas. Oke, kemudian selanjutnya kita bikin ini ya, node kayak gini ya, tak 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 tak. Nah seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini gimana Pak? Saya klik di sini, saya klik di sini, shift klik di sini, kemudian saya pencet F. Nah secara otomatis ketika saya pencet F dia akan terus melanjutkan sampai terakhir. Nah seperti itu. Saya pencet F berapa kali tadi? Entahlah ya, lupa. Oke, seperti itulah kurang lebih bagaimana si F2 mesh ini, F2 mesh ini bekerja. Oke, kita akan lanjutkan tentang tips dan triknya lagi di part berikutnya. Pada part kali ini saya ingin membahas tools-tools yang akan kita gunakan saja dan bagaimana cara men-setupnya, supaya nanti ketika kita melakukan proses modeling itu proses retopologi nanti lebih mudah lagi untuk dilakukan kayak gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.